Muriati, 64 tahun, janda warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, setiap harinya bekerja serabutan, mencuci baju dan juga setrika di rumah tetangganya. Sekali ia juga dimintai membantu memasak apabila tetangga mempunyai hajatan. Dari penghasilan itulah hanya cukup membuat makan. Sehingga rumah peninggalan orang tuanya yang dulunya juga seorang veteran dengan tanda jasa yang masih disimpan Muriati dengan baik. Dari tahun ke tahun tidak dapat merehab rumah yang ditempati saat ini. Sehingga kondisi rumahnya miring karena kondisi kayunya sudah usang. Di sejumlah titik atap rumahnya nampak lubang, sehingga saat hujan dimungkinkan mengalami kebocoran. Dinding dari kayu yang mulai rapuh menambah kekhawatiran jika sewaktu-waktu rumah roboh. Muriati mengatakan dulunya ia bekerja di pabrik Sidoarjo hingga ketemu Bagus dan akhirnya menjalin hubungan serius. Tetapi mantan suaminya terpikat wanita lain hingga akhirnya ia sepakat bercerai. Sehingga ia pulang ke Nganjuk dan tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan hingga ia tidak dapat berehab rumahnya. Sementara saat ini ia masih mengurus anaknya yang sakit sejak 20 tahun lalu. Agus, 45 tahun, anak Muriati. Sejak lulus SD kondisinya sakit sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kondisi Agus saat ini mengalami kelumpuhan. Hasil deteksi kedokteran saat ini dirawat di rumah sakit dinyatakan sakit gelu tulang. Sebelum sakitnya parah, Agus dapat membantu ekonomi keluarganya dengan bekerja di pengrajin shuttlecock. Tetapi karena semakin parah sejak setahun terakhir, ia hanya dapat berbaring di tempat tidurnya dengan sendi kaku sehingga kakinya tidak dapat digerakkan. Makanan yang dikonsumsi sudah menurun. Oh, selain gosok juga nyuci juga dulunya sebelum ada mesin cuci. Bu, harapannya kepada pemerintah apa, Bu? Panjenengan. Mungkin rumahnya pengen direhab. Ya. Pengen seperti itu. Itu rumah saya direhab. Terus untuk putranya, Bu, bisa layak huni nggih. Belum ya. Gitu. Terus untuk Mas Agus, Bu, sakit mulai kapan, Bu? Tahun. Mulai lulus SD itu, Bu, ya. Iya. Terus dulunya kan masih bisa beraktivitas, Bu, ya. Dulu kerja apa, Bu? Itu apa, kok. Oh, di pabrik kok. Oh, tancep ya, apa namanya? Tempat nadampri dulu pojokan. Nggih. Terus sekarang, Bu? Ya, sekarang nggak bisa ya, nggak. Hanya tiduran saja, Bu, ya. Tiduran. Sejak kapan, Bu, tiduran itu, Bu? Barusan 1 tahun. 1 tahun ini, Bu, ya. 1 tahun terakhir ini. Bu sudah berupaya mengobatkan putranya, Bu? Ya, sudah kemana-mana, tapi saya belikan apa itu? Kursi. Obat apa itu? Oh, obat-obat toko gitu ya. Itu apa? Berubah. Herbal. Oh, obat herbal. Awalnya seperti orang pada umumnya makan 3 kali sehari. Saat ini ia hanya makan 1 lontong saja. Akibatnya badan Agus semakin kurus. Pak Tony, Kepala Desa Tanjung Rejo, mengatakan pihak desa sudah mengupayakan pengobatan Agus hingga Agus dapat opnam di rumah sakit. Tetapi karena tak kunjung sembuh, oleh pihak keluarga dibawa pulang. Menanggapi ekonomi keluarga prasejahtera ini, Pak Tony menjelaskan mereka telah mendapatkan bantuan dari pemerintah karena ia menjadi prioritas desa Tanjung Rejo. Dalam minggu ini pihak desa juga akan melakukan bedah rumah yang akan melibatkan masyarakat setempat. Ya, dari masyarakat Tanjung khususnya saya juga berterima kasih dengan adanya sayur rukun untuk pembantuan Bu Muriati ini. Setidaknya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kedepannya dari masyarakat Tanjung Rejo. Apabila nanti ada yang sekiranya jangan sampai ada yang seperti kehidupannya Bu Muriati. Kades juga mempersilahkan apabila ada donatur yang akan membantu meringankan ekonomi Ibu Muriati.
supaya ekonomi keluarga Muriati dapat terangkat dan dapat setara dengan warga yang lainnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.